العاملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن وزن الأولياء تسعة الجوار والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Ibnu Ajib Al-Hasan, Syekh Muhammad Mu'tawarri Asy-Sya'rawi, Syekh Wahab Al-Juhani, Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti, Syekh Kiai Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, mu'alif hadzal kitab Kiai Bishr Mustafa, wa ala alihi wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa farahim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu lahumul Fatihah. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita masuk alhamdulillah masuk surat Al-Isra ayat 10. Di ayat 9 kemarin Allah memberikan gambaran inna hadzal Qur'an, setuhune ini Qur'an yahdi nuduhaken lillati maring barang iya aku amukan luwih jejak. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan dalam kitab tafsir Sya'rawinya memberikan contoh lumayan menarik tentang kisahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu waktu kecil dicolong, jadi waktu di rumahnya itu dicuri sama maling, dijual menjadi budak. Ketika dia dijual menjadi budak, dibelilah sama Siti Khadijah dan diserahkan kepada Nabi untuk dijadikan bantu-bantu Nabi. Sikap Nabi terhadap budak seperti anaknya sendiri. Jadi Zaid bin Harithah ini sudah dianggap putranya Nabi. Bahkan konon mulai kecil pun sudah disebut bukan Zaid bin Harithah karena belum tidak tahu nama bapaknya, maka disebutlah Zaid bin Muhammad. Itu sudah terkenal. Sampai suatu saat sudah lumayan besar, ternyata orang tuanya mencari, "Loh, ikilah anakku." Ketika ketemu sama orang tuanya, Nabi menyuruh memilih, "Zaid, awakmu melok bapakmu apa melok aku?" Dan Zaid bin Harithah memilih untuk ikut Nabi. Dan Nabi ini penekanan langsung, la tad'u Zaid bin Harithah, jangan menyebut dia Zaid bin Harithah, sebut dia Zaid bin Muhammad. Jadi sangat wah. Ini pendapat yang jejak, bukan salah. Nabi Muhammad sangat menghargai, sangat melindungi Zaid bin Harithah. Jadi pendapat yang lurus, nggak salah, nggak menyalahi aturan. Apalagi di zaman waktu itu tidak lagi ngetop-ngetopnya namanya tabani, anak asuh. Jadi menganggap anaknya itu menjadi nasab kepada Nabi Muhammad, ini sudah umum. Ini pendapat yang qawim. Tetapi dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi digambarkan hiya aqwam itu ada ayat yang memberikan petunjuk, ud'uhum li abai, panggillah mereka dinasabkan ke bapaknya. Panggillah mereka. Kalau asal zalika atau huwa aqsatu 'indallah, itu adalah yang lebih adil, lebih jujur di hadapan Allah. Maka Zaid bin Harithah pun akhirnya disebut dengan Zaid bin Harithah.
walaupun dia itu di hadapan semua orang Mekah, Zaid bin Harithah itu koyok-koyok putranya Nabi. Ud'uhum li abaihim. Zalika atau huwa, saya lupa, zalik huwa aqsatu indallah wa illam ta'lamu aba'ahum, dan jika kalian tidak tahu bapak mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam Islam. Ini contoh, ini gambaran dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Lalu orang-orang yang beriman diberikan kabar gembira dengan orang yang beriman dan beramal saleh diberikan kabar gembira dengan pahala yang sangat agung. Lalu selanjutnya wa annal ladzina lan setuhune wong-wong la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat, atadna mongko nyediaaken sapa ingsun lahum maring allazina azaban ing siksa aliman kang nglarakake. Orang-orang yang beriman selain diberikan kabar gembira bakal mendapatkan ganjaran sing agung, juga diberikan kabar gembira nek wong-wong sing gak iman, wong-wong sing kafir iku bakal oleh siksa yang sangat pedih. Maksudnya gini, orang-orang beriman ini bukan cuma mendapatkan kabar gembira enak toh, tetapi juga mendapat kabar gembira siksane wong-wong sing biasa nglarakno. Contoh, ya kalau kita mungkin tidak akan sampai merasa gembira sama orang-orang kafir sampean, karena zaman sekarang jarang kita disakiti orang di luar kita sampai mangkele keterlaluan. Tetapi para sahabat itu kan disakiti oleh orang-orang kafir itu sampai di luar batas. Saking di luar batas kadang-kadang ditenono mengkonang akhirat awak disiksa. Sehingga mereka yang biasa menyiksa orang Islam, ketika mereka ini akhirnya diadili, senang hatinya orang-orang iman. Contoh paling gampang, ada orang yang keluarganya dibunuh, diperkosa, dipateni. Itu begitu disidang, kalau sidangnya hukumannya enteng, keluarganya ikhlas rela apa boten? Jelas tidak akan ikhlas. Nek iso wong iku dipateni, dipecel-pecel, karepe kan ngoten. Jadi siksaan terhadap orang yang berbuat jahat itu adalah perasaan bahagia bagi orang yang dizalimi. Bukan hanya pahala iya, tetapi rasa keadilan itu juga penting. Maka di sini langsung ditekankan wa annal ladzina la yu'minuna, ini bukan semata-mata memberikan kabar gembira terhadap orang kafir, memberikan kabar yang sedih, tetapi juga memberikan ketenangan, ngadem wong iman, gak usah kepikiran teman-teman. Nek sampean disakiti ambek tanggane gak iso bales, gak usah sampai ngenes. Nanti akan ada waktunya kalian melihat mereka diberikan pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain sampai orang-orang yang beriman ini bertanya-tanya, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin
fi jannati yatasaalun mas 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Orang-orang yang beriman di surga, ashabul yamin di surga, itu bertanya-tanya terhadap orang-orang sang pendosa. Masalah kaku saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka saqar? Nok swarga itu bisa melihat mereka yang sing biasa njungkakno sampean, sing biasa gepuki sampean, itu delok dari swarga dan bisa bertanya, sampean kok ngene? Jane sampean iku yo ketokane alim, jane sampean iku yo nek ceramah ngene tapi kok mlebu neraka. Masalah kakum bisa dan itu bisa saja terjadi di hadapan Allah. Makanya yo hati-hati. Wa yad'ul insanu, satu lagi, wa yad'ul insanu lan nyuwun lan donga sapa al insanu menungso. Doa itu pasti jadi doa itu sebuah permohonan yang dilakukan oleh orang yang lebih rendah, orang yang tidak mampu kepada orang yang mampu. Itu doa. Kalau perintah itu dari yang tinggi kepada yang rendah. Orang yang memberikan perintah ini bisa melaksanakan. Sampean misalnya ngongkon jupuk rokok ten yugo sampean, bukan berarti sampean gak bisa ngambil rokok itu. Bisa. Tapi menyuruh anak sampean yang lebih statusnya lebih rendah untuk satu ngajari dan sebagainya. Dan kadang-kadang perintah ngajari anak itu manfaatnya bukan kepada kita, tetapi manfaatnya kepada anak. Ben anak ini terbiasa gerak, ben anak ini begini dan begini. Maka perintah terhadap yang lebih rendah mempunyai manfaat bukan karena semata-mata. Tidak selalu sing merintah itu butuh. Tidak, kadang-kadang merintai orang termasuk kita saling ambil omku. Itu kan bukan perintah. Perintah kita terhadap anak yang mempunyai manfaat terhadap sang anak. Ada yang namanya tolak, permohonan dari orang yang sederajat. Kang tolong rokok, Kang tolong airnya. Sebenarnya bisa ambil langsung, tetapi tolak ini sederajat yang biasanya untuk hubungan saling tolong menolong, saling bertoleransi, pertemanan lah biasa. Ada yang namanya doa, dan doa ini beda, bukan tolak. Dulu pernah ada salah seorang yang pernah berkata, "Tak, kalau kita minta sama Allah doa yang banyak, apakah itu berarti bukan nyuruh-nyuruh Gusti Allah?" Banyak yang punya pendapat, nek donga iku jane koyok ngongkon-ngongkon Gusti Allah. Kosok Gusti Allah dikongkon-kongkon. Ini loh kadang-kadang mau ngapunten. Ya Allah misalnya, ya Allah berikanlah hambamu ini duit yang banyak. Apakah itu ngongkon Gusti Allah maringi uang? Beda. Makanya dalam Islam itu bukan statusnya tolak, tetapi doa. Doa adalah permohonan dari orang yang tidak mampu. Kita nggak mampu, minta kepada Allah yang maha mampu. Dan doa ini pertama menunjukkan kelemahan kita. Doa itu bukan nunjuk, bukan ngongkon Gusti Allah, tetapi ketika orang itu berdoa langsung menunjukkan, ya Allah, kula mboten mampu ya Allah, kula mboten saged ya Allah, mangkane kula nyuwun dumateng panjenengan. Maka oleh karenanya doa itu mukhul ibadah. Doa adalah
otaknya ibadah. Bahkan doa itulah ibadah. Oleh karenanya dalam Islam kita disuruh memperbanyak doa, karena doa berarti menunjukkan kita lemah. Nek ono wong gak tau ndonga iku kadang diarani wong sombong nang Gusti Allah. Kan ada ya sering lah kadang-kadang saya ketemu kau santu Gusti Allah iku lak wis ngerti kan. Lu ada Gusti Allah wis ngerti karep kula aku njaluk. Nek ancane Gusti Allah iku kepingin aku ya dilupi. Nek gak ya gak. Itu berarti ngapunten kadang sikap seperti itu menunjukkan kesombongan. Doa kita adalah tanda kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungannya. Wa yadul insanu dan dungo nyuwun sapa insanu menungso bisyari kelawan Allah. Mosok ana wong njaluk elek nang awake. Wonten apa mboten? Njaluk elek nang keluargane. Wonten apa mboten? Wonten. Iki ayat yo ono. Ada. Kapan itu terjadi? Nek pas mangkel, nek pas dengki, pas waktu karan sampai bojone. Budal kadang-kadang walaupun dongo itu kalau di kita tidak terucap, kalau orang Arab itu kadang-kadang sampai terucap. Ya wailana, kecelakaan bagi kami. Orang Arab itu sering begitu. Kecelakaan bagi kami itu kan dungu celoko nang awake. Lho kadang-kadang kita cuma kita banyak yang kata saking mangkele iku jero niati baru jero niati. Ngene iki terus tabrak mati kapok awakmu. Kadang ada orang itu saking mangkelinan bojone, mangkelinan anake ngene iki nek bapakmu mati on kait krasa. Kadang wonten seperti itu. Donga yang walaupun dalam hati, dalam kadang terucap itu doa jelek terhadap dirinya, keluarganya. Dan yang paling sering terjadi adalah doa jelek dari orang tua terhadap anaknya. Kapan itu? Contoh paling umum adalah maling kundang. Maling kundang doa orang tua terhadap anaknya yang jelek. Dadi batu. Ada sebuah cerita juga ono arek lagi gak karuan. Dituturi ibu gak mempan. Sampai ibu ndonga, ya Allah nak, muga-muga awakmu nek mati remuk awakmu saking mangkele. Lho kok dilala anak sing awale ndawah mari didongakno ibu ngono iku berubah dadi apik. Wapi rajin ibadah nurut lowoman nang ibuke. Tapi dongane Gusti Allah, dongane ibu iki wis kadung dijabahi ambek Gusti Allah walaupun di waktu yang sekian tahun kemudian. Ketika arek iki lagi apik-apike pas kerja bangunan kerubuhan tembok mati remuk dongane ibuke dijabahi Gusti Allah. Makanya berhati-hati, jangan terbiasa ngucap elek. Bahkan ngapunten kalau saya nopo kemarin jenengan yang biasa zikir untuk diajari zikir sama Ustaz Zaidin, Ustaz Ali, ayo nok jero ati nek masih mangkel kaya apa diisi zikir khafi timbang jero ati sampe nek mau mangkel gak terucap tapi jero ati wis mesti karuan dongane. Gak
gak karu-karuan, maka ayo dibiasakan nek pas magang diisi istighfar dan sebagainya. Dibiasakan. Ini sering loh, kadang-kadang dalam jerone hati kadang namanya manusia sangat manusiawi sekali, mangkel itu sangat manusiawi sekali. Mangkel buah bojo, buah anak, bukan apalagi orang lain. Maka ayo dibiasakan yang terucap maupun dalam hati adalah hal-hal yang baik. Jangan sampai terucap yang jelek. Makanya dalam nek cilik zaman saya waktu kecil itu hati-hati lu ono wali liwat. Karena kuatir pas dungo utawa ngucap diamini ambek wali kelakon. Ini bahaya. Doa dungo sapa insan doa kali penyuwune menungso bil khairi kelawan kang bagus. Manusia kadang juga minta sesuatu yang baik, dan ini umumnya. Wa kana insan, manusia niku selalu mempunyai penyuwunan dan permintaan ini sebagian besar. Wa kana insan lan ana sapa manungsa iku ajulan banget kesusune. Jaluk dungo selalu ingin jaluk saiki dituruti saiki, sampai golek sopo sing dungone mustajab di tempat-tempat mustajab. Jaluk ben cepet oleh jodoh, jaluk ben cepet sugih, jaluk ben pinter, wis kadang doa mustajab. Cukup golek di waktu mustajabah, gak cukup gua njaluk dungone wong sing mandi. Lho ngono kadang yo gak mandi-mandi. Bukan gak mustajabah, diijabahi sama Gusti Allah. Kalau doa baik diijabahi cuma dalam bentuk yang lain. Maka dalam sebuah hadis yang maknanya kurang lebih, barang siapa yang berdoa kepada Allah yang di dalam doanya itu tidak ada dosa dan mutus silaturahmi, pasti Gusti Allah mengijabahinya, tetapi dengan 3 cara. Pertama, doanya itu dipending. Ya Allah, saya minta rumah yang besar, gak diijabahi sama Gusti Allah, rumahnya di sini dipending nang akhirat. Jadi kadang-kadang orang itu jaluk rumah yang besar gak diijabahi, cik ngontrak, nanti nang swarga kaget. Lah aku lho ibadah kepas-pasan, ya gak tahu haji, gak tahu umroh, kok lebaran sak menit kae. Ternyata gara-gara dungone disin dungo yang dipending sama Allah. Kadang Allah itu mengijabahi dalam bentuk disingkirkan dari mara bahaya. Contoh, kepewingine rek duwe mobil, gak dijabah oleh Gusti Allah, tapi sebagai ijabahnya diselamatkan dari kecelakaan. Makanya enggak boleh kita sampai putus asa tuh saat-saat. Walaupun yang diutamakan adalah doa kebahagiaan di akhirat, tetapi jalur urusan dunia tidak dilarang. Yang terakhir doanya diijabahi, walaupun kadang-kadang waktunya telat, waktunya agak lama. Bukan tidak diijabahi, jalur saiki diijabahi 20 tahun kemudian. Kenapa? Karena Allah yang maha bijaksana faham nek takluk saiki arek iki rusak. Bang contoh jenengan lah semua. Anak sampean loro waktu jaluk tuku es krim
Sampean nek wong tuwa sing bener pasti gak diluki. Diluki ini nek wis waras. Jangan kita sampai koyo arek cilik yang minta jaluk nang Gusti Allah sebanyak-banyaknya. Makanya dalam hadis itu kelanjutannya, ya Allah kalau gitu kami akan memperbanyak doa. Nabi menjawab, Allah lebih banyak. Jalu osa ake-ake. Jalu o. Ya Allah pengen sehat. Ya Allah pengen ya Allah pengen. Sak kerentek sampean. Kepingin mobil jaluk. Ya Allah. Bahkan kalau bisa, dulu membiasakan doa itu bareng-bareng sama anak. Kita sholat jamaah. Saya doa. Biasanya saya selingi pakai bahasa Indonesia yang kira-kira anak itu paham. Ya Allah, saya bikin rumah ya Allah yang besar. Yang anak saya kadang-kadang yang ada kolam renangnya ya Allah ditambahi. Enggak ada salahnya, kita ajari anak kita doa. Kita ajari anak kita butuh sama Allah. Sering-sering kita ajari anak-anak kita. Walaupun dan kita harus yakinkan bahwasanya doa kita diijabahi Allah, cuma dipending dan sebagainya. Makanya kita gak usah malu minta walaupun urusan dunia, sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagainya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan manusia menungso iku biasane akeh kesusune. Saya ingat sebuah film, kalau nggak salah bintang filmnya Jim Carrey, The Mighty kalau nggak salah. Ya ngawur, kisahnya ngawur, tapi menarik. Ada yang bisa saya ambil. Jadi Jim Carrey itu orang yang selalu tertindas. Suatu saat ya orang-orang barat kan nggak selalu ketemu sama malaikat, diangkat menjadi wakilnya Tuhan, dapat tugas mendengar doa orang-orang. Dia mempunyai kekuatan sakar taki hati di mobil langsung oleh, tetapi dia mendapatkan tugas untuk mendengar doa-doa manusia. Si A doa ini didengarkan ACC enggak ya? Ini dia mempunyai tugas itu. Ternyata tugas itu menyita waktunya. Saking menyita waktunya, akhirnya Jim Carrey malas di copy paste. ACC itu dikontrol A, jadi semua langsung dipencet oke. Di enter seluruh doa manusia sandunya waktu itu di ACC. Dan di film itu menarik, terjadi kehebohan. Ada yang dapat putri, ada yang tonggone kepaten ketabrak mobil. Ternyata ganti, begitu dicek gara-gara dungo sing gak didelok di ACC semua. Jadi kalau doa itu di ACC semua, di ACC semua, kalau dungo kita diijabai semua, maka dunia ini sudah bubar Pak. Kalau dungo panjenengan sak kerentek panjenengan jaluk di ACC sama Allah, maka dunia ini cepat hancur. Tidak diijabahinya kita bukan berarti Allah tidak sayang, tetapi justru saking sayang Gusti Allah dengan kita. Makanya tetap donga. Kadang-kadang ngomong itu bosan. Aku donga wis zikiran ini istighosah ini tetap kiri. Akhirnya wis moh gak donga-dongaan gak istighosah. Gak boleh. Karena doa kita itu pasti diijabah. Cuma tinggal kita husnuzon kita dumateng Gusti Allah.
Tadi dapat pesanan dari Ustadz Saidin untuk nyinggung sedikit tentang korban, dan ini sebenarnya sudah saya sempat sampaikan di Masjid Kapasan. Hati-hati jadi panitia korban. Jadi setiap ibadah yang ditentukan caranya, waktunya, itu pasti mempunyai keistimewaan pahala dibandingkan sedekah biasa. Kurban itu caranya beda, waktunya khusus. Jika itu jadi yang disembelih itu menjadi hewan kurban, maka ganjarannya bukan dihitung dagingnya tok, sak wulu-wulune dihitung sampai Gusti Allah. Per satu kambing itu pinten wulune, itu dihitung. Ada sahabat yang bertanya, kalau sufnya ya Rasulullah, kambing gibas itu kan bulunya lembut, saking lembutnya ngempel, keriting. Itu kambing gibas itu bulunya lebih banyak dibandingkan kambing kacang. Makanya kalau bisa korban itu kambing gibas karena bulunya lebih banyak. Kalau bisa nih, kalau untuk korban loh ya, kalau sampai mikir korbannya, maka jenengan akan lebih milih yang dikorbankan adalah kambing timbang sapi. Kenapa? Sapi kulune mek titik. Lu ganjaran itu begitu loh. Korban itu sampai kulune, sampai sune, itu dihitung sampai Gusti Allah. Nek dadi hewan kurban, nek gak dadi hewan kurban, batal karena caranya salah, maka dia hanya jadi sedekah biasa. Sedekah biasa yang dihitung apa ya, daging itu tau eman. Dan karena panitia itu statusnya wakil, panitia itu wakil itu hukumnya sama dengan yang korban. Misalnya yang memberikan panitia, maka sama dengan yang memberikan orang yang korban. Makanya kudu hati-hati. Ada beberapa kalau dari sudut pandang mazhab Syafi'i yang saya pahami, yang sering kesalahan, yang sering dilakukan oleh panitia. Pertama, ngapunten, memberikan kulit kepala kepada tukang jagal sebagai upah. Aku gelem anu tapi ndase gawe aku yo upah. Jika itu jadi upah, maka batal jadi hewan kurban. Wala tu'til jazaa syai'an minhu, kalau nggak salah hadisnya itu ketika Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menjadi panitia kurbannya. Jadi yang menyembelih, yang menjadi panitianya Sayyidina Ali, dan Nabi memberikan peringatan wala tu'til jazaa, dan jangan berikan jagal syai'an minhu, sedikit pun dari itu, jika dianggap sebagai upah. Tapi kadang ya sing jagal iku yo sing nyembelih adalah Pak Mudin, dan ini bukan upah tetapi sebagai bagian yang mboten napa-napa. Tapi jika itu sebagai upah, maka batal status hewan kurban. Emang kesalahan panitia membatalkan ganjaran yang sedemikian besar. Termasuk sering terjadi ngapunten jual kulit. Sering
jual kulit hewan kurban itu tidak boleh dijual. Kalau yang jual panitia, karena panitia itu wakil, statusnya sama dengan yang kurban. Panitia menjual itu sama dengan panitia orang yang jual tadi menjual lulang kulite, dan itu membatalkan. Ngapunten, ini sekedar agar kita hati-hati ya. Jangan semua ini, saya yakin orang-orang penting di tempat masing-masing hati-hati. Jangan dijual dari panitia langsung. Tapi ini buat bangun masjid, buat tambahan bangun masjid, buat tuku bumbu. Tetap jika dari panitia nggak boleh. Caranya tetap, semua itu ada solusinya, ada caranya. Harus ada beberapa yang dilewati. Caranya gimana agar bisa beli bumbu? Sebenarnya yang paling ideal, sing korban itu nambahi uang buat panitia cek iso dimasak. Kalau enggak memberikan, maka lulang ini diberikan kepada panitia sebagai bagian yang miskin. Harus dicatat yang miskin, panitia yang miskin. Baru panitia yang miskin tadi menjualnya untuk dibelikan bumbu. Kenapa yang harus kudu yang miskin? Karena yang mempunyai hak mutlak itu hanya orang miskin. Yang kaya cuma boleh makan. Panjenengan yang kaya dapat bagian, apakah nggak boleh? Boleh, tetapi hanya boleh makan, nggak boleh menjual. Yang miskin boleh dimakan, boleh dijual, dijono beras boleh. Maka agar lulang ini bisa dijual, maka diserahkan dulu sama salah satu panitia yang miskin, suruh menjual, lalu dikompromikan untuk beli bumbu atau sebagainya. Ini yang perlu dihati-hati. Yang sering terjadi juga dulu di Jakarta, di tempat saya itu, memberikan bagian kurban kepada non-muslim. Itu juga membatalkan status kurban. Di rumah, di daerah saya ada non-muslim satu. Kalau lagi-lagi, kalau dari panitia itu nggak boleh, nggak boleh. Daging kurban itu sebenarnya idealnya kayak nyeneng-nyeneng wong muslim, terutama orang-orang yang fakir miskin. Wong Islam iku lho setahun oleh daging mek 3 on. Iku lho dikurangi mana cek kemen-kemen sampean. Tapi iki wong non muslim iki apik Pak. Nah, ada solusinya. Gitu loh, semua di Islam itu ada solusinya. Diberikan kepada tetangganya yang miskin atau tetangganya orang non-muslim tadi, Pak, dikatakan, kalau kami dari panitia memberikan kepada orang tersebut yang non-muslim yang baik itu, kalau dari kami memberikan langsung, maka tidak boleh. Solusi ini taklukno sampeyan. Engkau kayak ngono. Jadi kenanya, jadi ada 2 hubungan baik. Hubungan pertetanggaan yang si dia sama itu akan lebih baik. 2, status korbannya tidak rusak. Syukur-syukur kalau dalam kitab-kitab fikih justru nek isok mateng memberikan kepada non muslim itu, nek isok wis sampean gawe sate, wis sampean kulit sama kirim. Jadi bahasane
Yang jelas jangan dari panitia langsung. Eman ganjaran ya Allah sing awal dihitung per bulu boleh hilang dihitung mung dagingin tok. Ada lagi hal yang penting, ngapunten, masalah kalau kita ibadah memang untuk mencari ridho Allah, mencari ganjaran, ini salah satunya ngapunten soal haji. Waktu selalu saya penekanan, jika ibadah ditentukan dengan waktu tertentu, cara tertentu, itu fadilah dan ganjaran jauh dibandingkan yang tidak mempunyai waktu tertentu. Ibadah haji dengan ibadah umroh niku kurang lebih amaliyahnya sama, cuma ada beberapa yang tambahan dikit. Amaliyahnya kurang lebih sama, tapi yang bikin beda apa? Waktunya lah yang bikin beda. Maka kalau bisa, kalau nggak ada uang sebelum umroh, daftar haji dulu. Nanti sambil nunggu jatah yang 15 tahun, 20 tahun, nih punya uang untuk berangkat umroh, tapi wis daftar haji. Ini kalau sudut pandang golek ganjaran. Tapi ada sudut pandang, aku itu kangen ambek Kanjeng Nabi, aku itu kangen. Nah itu beda lagi. Karena seneng ambek Kanjeng Nabi, seneng ambek Rasulullah, itu beda lagi. Ini kalau dari struktur nilai ibadah itu tadi, kalau menurut saya Pak, lebih baik daftar haji dulu. Daftar haji dulu sambil dungo, karena kalau orang sudah daftar haji, kalau misalnya nggak kelakon haji, insya Allah sudah dapat ganjarannya haji. Niku laki-laki ini dari sudut pandang syariatnya, masalah ono wong ibadah kepingin delok keagungannya Allah di dalam bentuk Ka'bah, kepingin kangen cinta sama Nabi, pingin langsung ke sowan kepada Kanjeng Nabi di Madinah, itu beda lagi kasusnya. Urusan cinta itu tidak bisa dihukumi. Sampean nek wis kadung seneng ambek wong, tidak masuk akal semuanya. Maka itu tidak saya bahas. Kenapa? Urusan cinta seneng itu urusan yang tidak bisa dinalar. Ada orang wis kados ngapunten Mbah Maimun, itu haji tiap tahun. Tiap tahun Mbah Maimun itu haji. Kalau menggunakan takaran syariat, ya sudah enggak wajib, sudah enggak. Tapi karena cinta beliau, maka Mbah Maimun walaupun bayar, akhirnya sempat haji undangan itu sampai ratusan juta. Jadi jalani sama beliau. Kenapa? Karena cinta. Beda. Itu mboten bisa ditakar dengan ukuran syariat, karena cinta tidak bisa dinalar. Nanti akan disempurnakan sama Ustaz Ali. Saking kula akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alaihim waladhdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu Allah sudah menyediakan siksaan yang sangat pedih. Kapan siksaan itu terjadi? Ya ketika dia tidak beriman. Saat ini kalau kita tidak beriman kepada Allah tentang hari akhir, maka saat ini pula kita pun sudah mendapatkan siksaan yang paling pedih. Loh, kenapa kok bisa demikian? Siksaan pedih itu macam-macam bentuknya. Orang tersiksa disiksa oleh pikirannya sendiri, disiksa oleh ketidaknyamanannya hatinya sendiri, dan juga disiksa oleh berbagai macam siksaan warnanya yang bermacam-macam, biasanya karena dipengaruhi karena dia tidak percaya tentang hari akhir. Orang itu memiliki keyakinan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, melaksanakan apapun itu menjadi ringan, dalam tanda kutip tidak tersiksa dan tidak terpaksa karena dia percaya hari akhir. Artinya akan ada saatnya manusia itu akan mempertanggungjawabkannya satu, kemudian dia pun juga harus percaya bahwa hari akhir itu adalah hari pertemuannya dengan sinten Allah Subhanahu wa taala. Mulane pun nek ayat sing uswatun hasanah iku liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi salah satu yang membangkitkan seseorang itu bisa beramal niku pertama niku yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah. Jadi ada harapan untuk bisa bertemu dengan Allah. Nah niku termasuk juga wal yaumal akhir. Itu karena adalah hari pertemuan dalam tanda kutip demikian. Lah orang yang tidak percaya itu Allah sudah menyiapkan. Malas sembahyang, malas beribadah, berbuat kebaikan dan lain sebagainya, pasti dia akan diliputi kegelisahan. Duwe duit sing akeh, sugih sak sugih-sugihne, kalau dia tidak percaya hari akhir yang kemudian berkonsekuensi dia nantinya akan tidak memiliki ketenangan jiwa, maka sebanyak apapun harta itu tidak akan membawa ketenangan dan justru akan membawa siksa. Nah di situ. Makanya kalau kita melihat seseorang kemudian punya masalah, ditimpa dengan berbagai macam masalah, padahal dia berkecukupan, coro akal niku semboten mungkin wong iku manggamane susah tapi kok sering duwe masalah. Maka larinya kemana? Lah larinya ya ke urusan dia yang berhubungan dengan hari akhir. Salatnya, puasanya, zakatnya dan seterusnya. Orang tergerak untuk melaksanakan rukun Islam yang jumlahnya ada 5 itu, mulai dari syahadat sampai haji, itu karena dia harus yakin dulu dengan apa? Hari akhir. Makanya nek nggone rukun iman niku jedalen nggone akhir niku diikutkan yang namanya hari akhir niku yang kelima ya. Yang kelima itu ya dalam rangka apa? Untuk mendongkrak sempurnanya orang menjalankan rukun Islam yang mulai syahadat, sholat, puasa, zakat sampai haji itu bisa dilaksanakan sempurna tanpa ada unsur berat, terpaksa dan tersiksa ketika menjalankannya. Kalau tidak bisa. Ya padha karo gamane awak dhewe ngeten. Sekolah anak-anak. Lho Bu, niki SD niki sampai berapa tahun? Ya pokoknya sekolah terus Mas. Ya gak ero lulusnya kapan lho. Ya apa terusan bayar? Ya sampean mbok bayar mawon terus. Ndak ono lulus sih. Lha ya apa sih kan ngoten nggih ya. Orang itu tergerak semangat niku. Polahe apa? Dikandani luluse kok jane lek wis kelas 6 ibarat SD. Atau kalau SMA kok lek wis kelas 3. Utawa lek kuliah ya oleh semari skripsi sing nomor 7 atau nomor 17. Nah niku mboten ati kuliah kula soal. Itu akhirnya ada yang namanya kesemangatan. Begitu juga yang namanya kehidupan ning gone donya niki. Ya wis pokoke terus wis ngoten wis. Nah ono niki pokoke kon ibadah wis gawe saiki, meneh wis gak ono urusan napa kok ngateis ngoten niku. Maka ndak ada kesemangatan. Lah kita semangat itu salah satunya walaupun gak kerasa kan ngoten nggih. Tanpa terasa kita itu mengimani hari akhir, ya ndak kok percaya sing yo napa ngoten. Akhirnya mengerjakan salat, zikir, melek dalu kok ngoten niki. Ini akhirnya ada yang namanya perasaan ringan bersamaan juga dengan pertolongan Allah. Kalau setiap maknani akhir itu pasti ngoten. Di dalam Al-Qur'an kan kata ngoten. Kayak ya macam-macam bagaimana kita pendekatan untuk memahamkan kan sesuai dengan perjalanan spiritual masing-masing. Wayatul insan niku wallahu alam.
Wayatul insanu bisyari du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dadi teng mriki ndelasaken wau dipun singgung masalah doa. Menungso niku ndonga ku ya ana ndonga sing apik, ana sing ndonga sing elek. Mayoritas wa kanal insanu ajula. Niki status manusia secara umum niku umume niku wa kanal insanu ajula. Manusia niku senengane napa? Tergesa-gesa. Dadi diomongno gampangane ngeten, menungso iku le ana sing donga apik, ya njaluk tergesa-gesa. Ana wong iku ya njaluk donga niku donga elek, ya tergesa-gesa. Sing ndongakno mati kok nek mati-mati lho kan ngoten nggih ya. Ndongakno melarat gak melarat-melarat kok tambah sugih gamane ngoten. Wong donga apik ngoten. Lah napa niku namine donga apik njaluk nang sugih utawa napa sing kados diaturaken Ustaz Arifin. Ya njaluke niku ndang-ndang. Lah kan ngoten. Padahal ndak boleh. Kan ngoten nah. Kados dawuhe nika man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Dadi seseorang gampangane menghendaki segala sesuatu niku agar cepat ndang-ndang, maka yang terjadi bukan malah dia mendapatkan sesuatu tersebut, malah uqiba bi khirmanihi. Malah justru dia tidak akan mendapatkan apapun. Sering saya buatkan napa niku namine analogi niku kados dene ketika kita ini menanam pohon ibaratnya pohon jagung lah kasarnya. Selama prosedurnya kita ikuti, kemudian tunggu saja prosesnya. Ojo sik cukul godhonge cukul papat, ndak suwe men, ndak modot-modot wit godhonge yo ket wingi ngono ae. Ya apa dibatek ya le gocek ana le ngomong nang anake. Godhonge iki tak batakane, bapak iki wis ndak telaten ngono ya. Dibateki malah napa? Uthul kabeh. Wite diodot pisan, jare dhewe sok modot ngoten ya. Lha iku lak karepmu kan ngoten nah. Lah pangeran enggak kaya ngoten. Prosesnya itu panjang yang harus diikuti. Begitu juga kita. Makanya doa baik, doa jelek lah kasare ngoten. Lek wau kados contone doa jelek gampangane mandar. Loh, doa yang tidak disesuaikan dengan kondisi kita itu juga jelek dalam tanda kutip. Berarti bengok-bengok nang Masjid Agung Sidoarjo, ya Allah kula nyuwun pesawat sak bandarae lah ngoten nggih. Dadi akhire nek dawuhe taklim niku wal jununu fununu. Wong gendeng iku macam-macam. Ya kok ngono kok termasuk wong gendeng jarene kan ngoten nggih ya. Taman naita antum sifakihan munadhiran bi ghairi anain wal fununu jununu ngoten dawuhe ning ngene kitab Taklimul Muta'allim niku. Dadi disesuaikan jaluk niku. Makanya di kita itu doa itu enggak macam-macam apaan. Nek kalau kamu kepengin doa sing rada mblayer titik ya kono gawe khataman kan ngoten. Sudah ada di situ kok hasbunallah ni'mal wakil dan macam-macam itu ada semua. Kalau doa setelah salat ya wis itu kan. Mengapa? Karena biasanya kondisinya orang itu yang sudah laku zikir itu berupaya tidak terlalu difokuskan dengan yang namanya kepentingan duniawi ataupun kepentingan paesan-paesan sing ana nggone akhirat. Agar fokus satu yaitu la ilaha illallah. Yaitu salah satunya. Sebab ngeten umpamine setiap saya itu ketemu Cak Padi niki, mesti tak dongakno. Sama tak dongakno dados wali, kados Mbak Ut ngoten nggih. Meneh ketemu maneh ngoten, ketemu teng gerdu. Suatu saat dhek dolen nak ngene X2, ya tak dongakno mboten pancet ngoten nggih. Itu doa tidak menjadi doa yang baik. Justru menjadi apa? Penghinaan. Suwe-suwe kula kepengin mesut dianjuk nang sampean. Ono apa ngoten iki ya. Sampeyan wis ngerti kula bajat kene dongane kok mbok iku yo napa sampean. Kula lak izin kali wong-wong ya ngoten nggih ya. Lah niku ya maksud kula ya sampean ya sadaya mboten ngoten. Berarti jenenge menelanjangi orang di hadapan orang banyak kan ngoten. Maka standar mawon. Bahkan ngapunten. Sampeyan ojo njaluk niku. Niki putra kula sampeyan dongakno muga-muga mangkelek gedhe kados Mbak Ut nggih ngoten. Oh ya. Pasti ndak tanggung. Ya mesti sana wis. Muga-muga mangkelek gedhe niku kados Sunan Ampel. Wah, pamane. Dadi level niku langsung ngoten niku. Warung dijabahi temenan paribasane karo Gusti Allah ya. Sing ndak kuat tiyang sepah. Anggite kono ujiane apa jenenge kok ngoten niku. Ujiane antep ngoten. Nah kalau kula niku lek ndonga niku
Napa niku namine lek teng sinten ngoten. Panjenengan dongaken muga-muga kados jenengan member-member didik mboten apa wis ngoten. Ya wis kaya sing donga. Ya wis kaya sing donga ati njaluk dongaken sataripe anak kula muga-muga kados panjenengan Ustaz. Sing ngoten tok ae. Kenapa kita ini masih sesama. Dan kita pun perintahnya memang disuruh untuk mengikuti ulama yang sesama. Orang dadak usah awak dhewe niku pelajaran apapun, kitab setinggi apapun, itu pasti cara menerangkannya berbeda. Caranya menerangkan ulama zaman sakniki kali tahun 80-an, 70-an berbeda cara menerangkan. Karena memang zamannya tidak sama. Makanya kita disuruh mengikuti ulama atau wali yang saat kita temui saat ini. Nggak usah kate ono ngeten. Kula wis pokoke presiden ndak Pak Karno segaon. Pokoke Pak Karno iku hebat. Loh, ndak iso. Biyen apik Pak Karno. Kelas 75 apik biyen. Nek sampean sing ngandalno 75 ae. Bengkile ae wis angel lah ngoten nggih. Peminate yo angel wis plongko bisa. Kita itu sudah harus new kamane ngoten ya golongane new Nmax, new apa padha-padha Yamaha sing saiki ya ngoten. Sing sporty lah kamane ngoten. Lah begitu juga masalah ulama itu begitu. Lah ono ulama bejat kabeh ulama saiki wis ora ono ndak koyo wali biyen. Lho ojo ngoten. Kita itu disuruh mengikuti ulama yang sekarang. Dan kita ini setiap harinya itu di dalam naungan doa-doanya ulama yang saat ini masih apa? Hidup. Walaupun gampangannya ulama itu mau maksiat kan ngoten. Sak ndak enake sepeda sakniki, gampangane ngoten. Ya enak, napa soalnya? Karena ditumpah ini sakniki sesuai bisa ngoten. Lah wong terus marang ngoten sakjane anjene wong biyen goblok-goblok. Lah biyen po nggih metik ngeten. Lah mesti sanae. Lah ngerti ngono lah Rasulullah jare dungane mustajabah. Lah apa perang Uhud sampai kalah barang. Njaluke nuklir teko langit ngono pisan. Ya, kalau akhirnya ngoten dadi akhirnya tatanan donya salah kabeh. Soalnya apa? Dhek melok Sunda Empire mungkin ngoten nggih. Ndono bener. Ini melanggar tatanan Sunda Empire. Akhirnya virus corona ini ya merupakan tatanan yang harus dibenahi lagi. Oh. Nah karo-karuan tambah wong stres kan ngoten. Lah itu di sini. Kenapa masalahnya? Karena kita tidak mau mengikuti yang sekarang. Jadi sama lek sama mane kepingin dolek guru. Ya ndak usah kadek. Aku kepingin guruku pokoknya sing ndak ketok. Kalau wingi ngomong-ngomongan karo ngoten. Sama nu gurune sama niku sinten? Dek niku mungkin izin. Ndak gelem ngomong bu guru sapa mbok ndak pati terkenal, mbok ndak di pondok, mbok napa. Kula niku sing kathah guru kula ndak ketok wong. Ya golongan izin ngoten iki. Oh, ngoten nggih mboten apa tak warang ngoten. Terus sampean oleh apa terus? Tak warang ngoten. Dari guru sing model ngoten iki lho oleh apa san? Perkembangan ekonomi juga pancet sampean yo melarat mulai ket biyen ngamane kan. Jamaah yo gak duwe, rutinan yo gak duwe, ngamane kan. Ya, kenapa demikian? Ya karena itu tadi. Awak dhewe lho rumangsa gagang nggawe sepeda 75. Bensin boros pisan, jelas iku pisan. Sedangkan jalanan sekarang kahuripan iku mlebure tok 2 kilo tutuk ning ngene omahe. Sawangane kahuripan idek mriku. Coba bapak mlaku cuklek denggole kan ya. 2 kilo mlebure niku rasane ngawur. Nah iku lek sepeda motor 75 apa gak setengah liter bensinnya punan. Nggak bisa, orang itu membanggakan yang dulu-dulu itu cukuplah kita minta berkahnya, restunya. Tapi kalau masalah strategi kehidupan, apalagi nggawa agama, ya harus mengikuti yang sekarang. Nah, harus mengikuti yang sekarang. Begitu juga rek sampean saumpamane duwe anak buah, dadakno marang ngono utawa dadi anak buah. Jerakan sing pendiri pabrik pejat, maru terusno karo putrane. Cara kepemimpinannya rodok gak penak ndak koyo bapakne. Wis aku lek ndak padha karo bapak mau milih leren lho ndak mangan sama lek milih leren kan ngoten nggih ya. Aku lek pok presiden lek gak Pak Karno Jokowi wis milih leren gak dong Indonesia. Ya minggato kono turunan jero kuburane Pak Karno kono ngoten. Akhirnya kita itu mati langkah kan ngoten. Nah itu ndak boleh. Makanya balik mana nang urusan masalah dungo itu jadi itu adalah salah satunya mengapa kita itu kalau berdoa disesuaikan dan mengapa di dalam TGN kita itu masalah doa itu tidak terlalu banyak. Jadi menune ndak akeh-akeh akhirnya wong iku wis males ndonga, akhirnya sing ana wis namung napa
dzikir. Karena kalimatul la ilaha illallah huwa kalimatud doa. Kalimatul la ilaha illallah itu adalah kalimat doa. Kalimatul la ilaha illallah huwa kalimatut taubat. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat taubat dan lain-lain. Semua aktivitas mau istighfar mau apa itu semuanya terkandung di dalam la ilaha illallah. Itu salah satunya demikian. Muga-muga kemawon wonten manfaat lan ginanipun. Wallahu taala alam bisawab. Lajeng nambahi gedhe masalah kurban, wau sampun kathah masalah fikih kurban. Kados ingkang kula aturaken kula wingi khotbah nika pasang iki kula ulang pada prinsipnya pokoke intine insyaallah lek ndelok napa niku namine potongane kula karo sampean kabeh niki jangankan katene samping wedhus saya sik mikir ping 20 kan ngoten mboten mikir ping pindho mikir ping 20 mari ono asine gawe kira-kira lak ngoten nggih ya tapi kalau kita hanya menjadi penonton alangkah ruginya soal iki hajatane sinten Nabiullah Ibrahim Nabi Ismail dadi nek gone Martapura niku ana jenenge Khalil Syekh Guru Mughni niku sing rawuh kala wingi hampir 3 juta. Nggih ya. Lho, wong sing repot bagian adan niku sampai wonten di Thailand, Jepang, macam-macam. Saking luar biasa. Apa motivasinya? Ndak macam-macam. Kalau saya ndak ngerti ilmu agama, wanyane wong Thailand dudu ngene maca kitab kamane kan ngoten. Tapi saya hanya ingin apa? Ikut menunjukkan kecintaan semaraknya acara pelaksanaan Khol yang 7 hari lamanya nih. Pertama kan tahun 2019 kemarin 2.500.000. Kalau wingi jarine sampai tembus 3 juta sing rawuh. Iku nggene mangan wong sampai seminggu. Dan di sana penginapan mall nopo kabeh sewa kabeh karo panitia. Agar jamaah yang rawuh dari berbagai penjuru dunia niku saged tidur teng mriku. Lho, iku lho wong biasa. Duduk sinten? Nabi. Lah iki sing ana hajatane sing taruhlah awak dhewe muni khole Nabi Ibrahim. Mosok katene ndak melok urunan ngoten. Lah lek urun wedhus iki kegeden wong imane iki durung jejeg ya cilik-cilikan ati wedhus cilik. Ah mare napa? Ya jekne wis wong iku jekne korban sing kados diaturaken Ustaz Arifin wau jenenge korban secara syariat ya awak dhewe korban saono. Iso tuku petik ya tuku petik mah. Yang penting ada suasana napa ceria di dalam duduno niki ada kesenangan seneng ono ya acara Idul Adha. Le mulai kecilik sampai mati, ndak tahu urun belas, ndak tahu apa-apa belas. Ono acara kurbanan, ono ing ngenteni kayak daging piro karo masjid. Wah, wedhus tok ono dagingin, ono sapine. Ben taun ngoten terus. Iku lek diulang-ulang terus. Dadi iki lek awak dhewe ketemu Nabi Ibrahim, ya apa nek kon tau urun apa biyen waktu acaraku lek Idul Adha ngono ya. Kalau kata jawab ono apa teng jenengan niku Nabi Ibrahim ngoten ya. Mun tangan ngono isin kula ngoten akhire jawab ya. Lah cek tak sampe ngoten ya kula ya urun ki ngoten petik tapi petik jago niki ngoten tak belek bareng-bareng karo keluarga cek seneng dulur-dulur tak critani iki ngono hajatane Nabi Ibrahim. Ayo sing napa ceria. Ya masih ndak iso dum-dum 2000-an, dum-dum 10.000-an anak-anak nang ponakan-ponakan. Intinya bagaimana suasana itu dibuat seriang mungkin. Tadi tidak ngaplu mek ngenteni mangan rujak legi nang omah, ngenteni dum-duman teng masjid utawa musala. Tapi kita sudah bikin acara pesta sendiri. Biarlah memang ini tidak syariat korban secara syariat, tapi sak ndak-ndakane awake dhewe iki iso semangat. Dina ini kan Jumat insyaallah nggih. Lah, oleh belen niku nggih Sabtu. Lah Sabtu benjine wayahe hikam. Belek petik rene ya Ustaz ya. Wah, gaji hikam petik 9 lah ngoten wali 9. Jos wis ngenteni wedhus kesuwen kan ngoten. Lah niku wong belek tasrek lah oleh amat. Lah dene wonten ya alhamdulillah mbok teng mriki sak digersakaken sampai belek sapi ya alhamdulillah. Tapi lek sakmene mboten wonten pas nemen dengan ngoten. Sing dikaji tafsir karo hikam gak belek belas ngoten. Saya enggak apa-apa. Nangis akhirnya. Ati ketemu Nabi Ibrahim ambek cadaran sampean wedok talanan ngoten ya. Kula niki jalan tapi kula isin ketok sampean. Lah cek gak nemen-nemen isin ya ngoten. Wah, taleni pitik tengah jemir maro dibelek, meneh ngaji hikam wis dibakar enak karek mangan. Los wis gak rewel niku. Ngoten ya. Kudu wani ngoten anjena. Dan itu awake dhewe insyaallah kalau ndak kena awake niki
Kalau memang Allah niku menghendaki karena ada kesungguh-sungguhan, insya Allah dijabah tahun berikutnya kita bisa korban yang sama. Bawa dus bawa patungan. Kalaupun ndak, anak ya wede, kita bisa cerita. Nah, bapak ibu ya, saking kepingin mulia Nabi Ibrahim. Bapak mulai PT, nak duwe soalnya gitu kuat dus. Soalnya ono gambar sekolahmu ikut tak duwe wonten ya. Lakon jangan lek wis dadi wong temenan, korban wedhus. Ojo kok bapak korban PT. Nah ono peningkatan urip iki kok ngoten ya. Insyaallah ngoten. Kudu disiasati ngoten setan niku. Soalnya penggodhoe kuat, dhewe kadang mlebu ati mlebu dompet, metu ndak. Man ngoten. Lah wis kudu ditokno. Lek sik gak duwe gen niku wae ya lek ono apa mbok sampean nggawa tampar 2 meter ta sampean go nang masjid iki ana tampar sampean talekno. Lho Nabi Ibrahim waktu diobong ngono karo Raja Namrud niku. Ana jenenge manuk nyucuk nang gone kali nggo banyu. Jare kepikir mateni gendine Raja Namrud. Sak pira cucuke manuk niki lho ya. Nggo banyu iki lho. Mboten nang sak tandon niku. Umpama oleh sak tandon bisa lho gara mati genine. Wong genine gedene sak kota ge ngobong Nabi Ibrahim. Tapi jarene manuke, lho iki dudu urusan masalah mateni. Ini urusan masalah keperpihakanku nak nggone Nabi Ibrahim. Aku ndak mbela Raja Namrud, aku mbela Nabi Ibrahim. Masih titik tak duduno. Lho cecek ndak trimo, ndak gelem kalah. Disebuli kok ngene. Ngoten niku. Ana sejarah ngoten niku. Jadi cecek nih, tambah diguyu. Kon maneh mek nyebul aku nggo banyu ae. Tapi banyu bukan titik arep ngoten nggih ya. Yaitu adalah upaya awake dhewe ndudono cinta nang gone sinten para nabi, para rasul. Lebih-lebih Nabi Ibrahim adalah sholawat yang setiap setelah salat 5 waktu karena awake dhewe TKN diwaca Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wedhus kan. Kate-duwe yo pitik-pitik ngoten. Kate yo ngoten rokok nang masjid kamane ngoten. Mosok disebut tok jenenge Nabi Ibrahim. Enggak tahu apa jenenge ada pengorban. Kita saja yang namanya pulsa ini habis, paling enggak kan kita harus mengeluarkan data agar bisa apa? Tetap sambung. Ngoten. Nggih muga-muga kemawon kita bisa ikut menjadi bagian, tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi bagian dari semaraknya acara Idul Adha. Terus pun dikemasanipun dipun serahkan dumateng pribadi kula kali panjenengan masing-masing. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih begini. Nek ana sapi ya wedhus, nek ana wedhus cair. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja uraian tafsir tadi menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita setelah ngaji niki minimal ada keinginan, masya Allah, cik kebajuk awake dhewe kan ngoten ya. Kebiyen kok jaga wong kurban, awake kapan berkurban ya. Biasane iku nek kula ngoten. Enten tiyang lowuman ngoten niku nek dikeki. Ngersolo ya. Ngersolo kula awake dhewe kebiyen kok senengane nada. Kapan awake dhewe mari ingat, moga-moga saja panjenengan nanti jadi orang-orang yang mereka jenengan di anak-anak kula jenengan ya jadi orang-orang yang dermawan, jadi orang yang dan ini aku beda kepong wingin biar kurban apa tak ceritain tok aku kepingin tok. Nah ini kan jadi lumayan ya biar bapak itu cita-citanya kepingin kurban setiap tahun. Dengan apa sukses cita-citanya bapak terus nopo pak ingin kurban setiap tahun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan saja insya Allah tidak hanya itu saja syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Beliau adalah memberikan sebuah tata caranya ya untuk mengabdikan dirinya saking ya nganute teng Gusti Allah. Makanya Ustaz Arifin cerita, waduh, aku nek nulis kan ate iki kebrabute Gusti Allah ning uji kawula niku saking nemeni ujiane, Pak. Subhanallah. Semoga saja
ada sedikit saja apa yang hikmah yang kita ambil tentang perjalanannya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Semoga malam ini kita ngerasani Nabi Ibrahim, ngerasani Nabi Ismail tentang kebaikan-kebaikannya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulullah dzil-jalaliha min jami' al-afat wa al-bil hajat wa qulna biha min jami' si'at wa qulna biha darajat wa tuballighuna biha rasul ghayat